Halo, gue Utomo dari HD Techno. Gue tahu review ini mungkin agak telat beberapa bulan, tapi nggak ada kata terlambat karena setelah peluncurannya bulan Agustus 2014 lalu, Powerphone ZTE kini kembali turun harga ke harga 1,5 juta. Kemungkinan besar supaya dapat berkompetisi dengan pesaingnya yang berspesifikasi serupa seperti Xiaomi Redmi Note dan smartphone murah berspesifikasi tinggi lainnya. Let's get to it. Secara sekilas, tampilan Powerphone ZTE V9820 mengingatkan kita pada Galaxy S4. Bahan plastik doff mendominasi bodi dari Powerphone. Bahan ini mirip banget dengan modem bolt produksi ZTE lainnya. Pada sisi samping terlihat list chrome mengitari sisinya. Di depan ada 3 tombol kapasitif backlit untuk ke home, back, dan menu. Tombol power di sisi kanan, serta tombol volume di sisi kirinya. Sisi atas ada lubang jack 3,5 inci. Juga di kanan bawah ada micro USB port untuk mengecas dan transfer data. Pada bagian belakang terdapat logo Bolt yang mencolok, logo ZTE, kamera, LED flash, lubang speaker, serta logo Dolby di sampingnya. Powerphone ZTE V9820 menggunakan OS KitKat 442. Tentu saja OS tersebut telah di-custom jadi Bolt banget. Namanya juga HP Bolt, kita bisa lihat semua sebab Bolt mulai dari logo yang di belakang tadi. Ketika kita menyalakan tombol power, kita bakal disambut display booting dengan logo Bolt, hingga wallpaper-wallpapernya orange khas Bolt terinstall secara default. Tentu saja kita bisa mengganti sesuai dengan kepribadian kita nantinya. Banyak aplikasi bawaan yang terinstall di HP ini. Aplikasi seperti Bolt, Berita 1, Guvera, Lewat Mana, Scoop, dan lain-lain. Ada beberapa aplikasi bawaan tersebut berupa bloatware dari pabrikan yang disetting tidak bisa di-uninstall. Namun, beberapa aplikasi lainnya bisa dihapus bila tidak diinginkan untuk memberi ruang lebih pada handphone. Layar yang digunakan adalah QHD display sebesar 5 inci. Resolusinya adalah 720x1280. Secara sekilas, layar cukup tajam dan colorful. Layarnya belum ada anti-gores macam Gorilla Glass, jadi mendingan tambah anti-gores kalau mau aman. Tampak samping, sudut layar masih cukup jelas sehingga memberi sudut pandang yang luas. Sayangnya, pada kondisi outdoor, layar sedikit menggelap bila terkena sinar matahari. Audio didukung dengan teknologi Dolby, namun disayangkan karena speaker hanya kecil dan tidak stereo, serta penempatan di belakang, speaker akan mudah tertutup oleh benda-benda dan serasa kurang bila ingin menonton video atau YouTube. Alternatif lain adalah menggunakan earphone bawaan untuk pengalaman audio lebih baik. Powerphone ZTE V9820 termasuk berspesifikasi tinggi untuk seharganya. Handphone ini sudah dilengkapi dengan prosesor Qualcomm quad-core 1,2 GHz, RAM 2 GB, serta memori internal 8 GB. Secara performa, spesifikasi ini bisa dibilang menjalankan OS KitKat-nya dengan cepat dan smooth. Hasil tes benchmark menunjukkan skor 18.000 sedikit di bawah Zenfone 5. Konektivitas didukung dengan dual SIM card. Slot utamanya adalah slot 4G, 3G, dan 2G, dan itu sudah support dengan kartu Bolt. Ada juga slot kedua yang support hanya 2G untuk nomor lainnya. Kecepatan akses data menjadi unggulan bagi ponsel ini, terutama dalam keseharian bisa diteter ke gadget lain seperti laptop atau tablet untuk kebutuhan internet cepat. Kamera belakang berukuran 13 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel. Untuk aplikasi kameranya sendiri cukup responsif dalam mengambil gambar. Autofocus berfungsi dengan baik dan cukup cepat. Sudah ada fitur-fitur lain seperti HDR, filter-filter dalam aplikasi kameranya. Hasil yang didapatkan di kamera belakang cukup baik. Memang, secara umum performanya kurang bagus dalam kondisi low light. Untuk kamera depan, lebih cocok hanya digunakan untuk video call saja. Kualitasnya tidak cukup bagus untuk foto-foto macam selfie lah. Pada mode video, Powerphone ini sudah mendukung output HD 1080. Sayang, autofokusnya agak mengganggu karena terus bergerak, mengakibatkan video yang dihasilkan seperti berkedut-kedut.
Powerphone ZTE V9820 dibekali baterai berkekuatan 2300 mAh. Untuk zaman sekarang, baterai sebesar itu tergolong standar. Dari uji coba penggunaan dari penuh hingga mati, baterai Powerphone ZTE V9820 ini tahan hingga 5 jam 32 menit. Bolt Powerphone ZTE V9820 memang bukan smartphone baru lagi. Namun, keputusan Bolt untuk menurunkan harga jadi 1,5 jutaan merupakan langkah yang tepat. Harga berbanding dengan spesifikasinya kini cukup masuk akal bila dibanding dengan smartphone yang lain yang sejenis.